Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Yuk teman-teman yang mau puji sembah Tuhan, mari sama-sama kita sorakan. Woo! Let's go. Mari sama-sama tepuk tanganmu. Come on. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Mari dengan imanmu nyatakan, every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Oh, 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 oh. Mari lebih lagi, come on, nyatakan. Behind the scenes and in the details, yes Lord, you planned the perfect way for me. Why would I dwell upon the road uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Mari sama-sama, come on. Every little thing's gonna be ini iman kami Tuhan Yesus. Yes. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Come on. Every little thing, everything will be alright. Oh, 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 oh. Every little thing, everything will be alright. Oh, 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 oh. Every little thing, everything will be. Mari sama-sama tepuk tanganmu, come on anak muda, let's go. Ini iman setiap kami Tuhan Yesus. Yes Lord. Mari nyatakan, 'cause whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Oh, 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 oh. Come on, nyatakan, 'cause whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Masih semangat, amin buat Tuhan. Sama-sama semangat, haleluya. Haleluya. Hanya namamu Tuhan yang layak untuk dimuliakan Tuhan, amin. Mari sama-sama nyatakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan
muda, sama-sama siapkan hatimu. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. A song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And when it's all about you, it's all about you, Jesus. Biar sungguh-sungguh dengan segenap hatimu nyatakan. Music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. Song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, say it's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. Yes, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Mari dengan sungguh-sungguh nyatakan. It's all about you.
It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. It's all about you. It's all about you. Yes, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all. Mari segenap hatimu nyatakan. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about. I'm coming back. Heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. It's all about you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Jesus. I worship you, Jesus. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be. Say, I worship you, my God. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love
dalam surga kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan segala pujian kami, segala penyembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam Tuhan mendengar firman Tuhan. Biar Engkau lawat kami Tuhan Yesus, biar kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom JC and Youth. Wow, puji Tuhan pada kesempatan hari ini kalau gue boleh sharing nih hari ini. Dan tapi sebelum gue mau mulai sharing hari ini, gue mau ajak kita semua buat sama-sama ambil sikap terbaik dulu. Kita mau berdoa sebentar yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kalau kami sama-sama pada hari ini boleh beribadah secara online ya Tuhan. Bela Tuhan apapun yang boleh kami dengar hari ini ya Tuhan, gak cuma kami dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan, kami mau siapkan hati yang terbaik ya Tuhan. Biar tempat di mana kami duduk ya Tuhan, mendengarkan ibadah ini ya Tuhan, jadi gunung kudusnya Tuhan. Tempat di mana kami boleh berjumpa pribadi bersama dengan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati juga mulut bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biar Engkau sendiri berbicara pada setiap kami, pribadi termasuk pada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, dan Tuhan Kristus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, ini akhirnya ya sebuah kesempatan yang luar biasa. Kalau akhirnya gue bisa sharing lagi sama teman-teman semua. Untuk pertama kalinya di ibadah online ini, yang belum kenalin nama gue Joshua. Dan tahu lama-lama teman-teman, hari ini gue sebenarnya cuma pengen bahas satu topik yang mungkin akhir-akhir ini kita sering miss sama topik ini gitu ya. Bukan miss kangen ya, tapi yang kayak kita kehilangan poin ini gitu. Apalagi selama teman-teman semua mungkin ada yang lagi di rumah aja sekolahnya gitu kan, sekolah online. Yang gue mungkin gak ngerasain karena gue udah gak sekolah gitu ya. Tapi gue juga, sekarang gue udah kerja gitu ya, tapi posisi juga kadang gue kerja di rumah maupun kerja di kantor, kadang ganti-gantian gitu ya. Nah, tema ini adalah tentang ketaatan gitu. Kata-kata ini, kata taat ini adalah kata-kata yang kita sering dengar kata ini, tapi buat dilakuin nih kita sering lupa gitu. Apalagi selama di rumah aja, interaksi kita jadi lebih banyak sama orang tua. Kata taat ini jadi makin lebih susah gitu bahkan untuk dilakukan di rumah. Apalagi sama guru misalnya gitu ya. Taat sama guru. Kadang secara offline aja mungkin kita susah, apalagi sekarang secara online. Guru bisa, kita tinggal matiin video kita gitu kan, kita nggak tahu mau ngapain, guru ngomong apa. Kadang kita sambil mungkin ada yang lagi tiduran gitu kan, ada yang mungkin sambil main games, mungkin sambil main Mobile Legends, sambil dengerin gurunya. Kalau di sekolah-sekolah yang wajib kameranya nyalain, nah tuh tetap aja walaupun kamera nyala, tangan di bawah laptop bisa jadi gitu kan sambil main. Jadi kadang kata taat ini akhir-akhir ini mungkin jadi sulit banget buat dilakuin gitu. Tapi padahal ketaatan itu penting teman-teman untuk dilakukan, karena ya itu firman Tuhan itu sendiri gitu ya. Itu perintah Tuhan sendiri buat kita kalau kita harus hidup dalam ketaatan. Apalagi ada satu perintah juga Tuhan bilang, hormatilah dan taatilah orang tuamu gitu kan. Tema ini gitu ya, gue sering banget bilang tema ini tuh secara kerennya gue pengen bilangnya ini yeser gitu. Karena gue sering lihat film-film tentang tentara atau apapun, dokumentasi tentang tentara. Kalau komandannya bilang apa gitu, kaptennya bilang apa, ayo lu ngelakuin ini. Tentaranya cuma bilang satu kata, yeser gitu. Yes sir, udah dia langsung lakuin dan jalan gitu. Makanya menurut gue yes sir ini adalah kata-kata yang tepat banget mau ngapain ketaatan. Nah, gue sebenarnya sebelumnya gue pengen nanya dulu nih sama teman-teman semua. Gue sayangnya mungkin gak bisa tulis di kolom komentar, tapi apapun yang lagi kalian pikirin saat ini sambil dengerin gue, coba sambil pikir dalam pikiran kalian gitu ya. Apa sih arti kata taat menurut kalian gitu? Yang terlintas pertama kali gitu waktu dengar kata taat itu apa sih gitu. Mungkin banyak dari kalian yang mikir taat itu iya aja gitu, atau melakukan gitu kan, atau apa gitu, atau menuruti perintah, disiplin dan segala macamnya gitu kan. Apapun itu yang ada di pikiran kalian mungkin itu benar. Nah, tapi hari ini gue pengen bahas 3 poin teman-teman tentang apa sih sebenarnya arti ketaatan, bagaimana harusnya kita taat dan kenapa kita harus taat gitu. So, mari kita bahas tentang ketaatan ini. Gue ngambil satu cerita di Alkitab, kalian udah pasti semuanya tahu. Perikopnya tentang kepercayaan Abraham diuji. Ayatnya di Kejadian 22, ayat yang pertama sampai 19. Ini karena ayatnya panjang, nanti per poinnya akan gue potong-potong aja. Kalian boleh buka dulu tapi Alkitabnya, gue kasih waktu sebentar nih. Yuk yang masih mungkin lagi dengerin gue sambil tiduran, lu coba bangun dulu.
yang mungkin yang lagi sambil duduk, lu coba cari Alkitabnya dulu. Langsung cari Kejadian 22 ayat yang pertama sampai 19. Perikopnya tentang kepercayaan Abraham diuji. Ini cerita di mana waktu Abraham disuruh Tuhan buat mempersembahkan Ishak, anaknya yang dia sangat kasihi, cuma satu-satunya gitu ya, yang dinanti-nantikan gitu kan. Tapi Tuhan bilang, persembahkan anakmu. Dan alhasil ceritanya adalah Abraham tanpa basa-basi, dia langsung nggak ngomong apa-apa. Intinya malamnya Tuhan bilang, persembahkan Ishak. Paginya Abraham langsung berangkat. Dia udah potong kayu segala macem, udah menyiapkan keledainya dan segala macamnya, dan dia berangkat sama Ishak tuh buat mempersembahkan Ishak. Tapi dia nggak kasih tahu Ishak sampai akhirnya udah sampai tempatnya, Ishak nanya, bapak mana yang harus dipersembahkan, mana dombanya gitu. Dan Abraham akhirnya coba bilang, nanti Tuhan yang menyediakan gitu secara singkatnya. Pada akhir cerita beneran Abraham mau ibaratnya mau mempersembahkan Ishak gitu ya buat Tuhan gitu ya. Otomatis Ishaknya pasti akan meninggal gitu karena dipersembahkan. Tapi waktu Abraham mau ibaratnya mau mulai begini nih, mau mulai nikam si Ishak gitu, akhirnya ada suara Tuhan bilang stop udah. Dan akhirnya Abraham ibaratnya lulus tes lah gitu, dan dia disebut sebagai bapak orang beriman gitu. Dan akhir ceritanya adalah Tuhan sediain kambing domba gitu di situ yang tersangkut, ada aja gitu, tiba-tiba muncul tuh kambing domba gitu. Mungkin uniknya juga adalah waktu Abraham naik di sebelah sisi kanan gitu ya, mungkin kambing dombanya secara Abraham nggak tahu juga lagi naik lagi di sebelah sisi yang lainnya gitu kan, sampai akhirnya di waktu yang tepat ketemu gitu. Nah, apa sih yang kita bisa ambil dari ceritanya Abraham dan Ishak ini? Nanti sambil kita buka ayatnya pelan-pelan tentang ketaatan. Tadi yang gue bilang, apa sih arti ketaatan menurut kalian? Kalau menurut dari cerita ini gitu ya, yang bisa gue simpulkan, arti ketaatan itu cuma satu teman-teman, benar-benar cuma satu ini doang gitu. Taat adalah mendengar dan melakukan. Udah itu doang. Kita dengar sesuatu, kita dengar perintahnya, kita lakuin. Sesimpel itu. Ayatnya ada di Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kurang lebih bacanya gini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ini firman Tuhan bilang gini, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Spesifik ya, Tuhan minta Ishak. Siapa Ishak? Anak yang tunggal, cuma satu-satunya nih, dan yang dia kasihi, yang engkau kasihi. Jadi anak yang tunggal dan engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, teman-teman, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3-nya langsung, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dari mana gue bisa dapat definisi taat itu mendengar dan melakukan? Dari sini. Abraham, waktu firman Tuhan bilang, persembahkan anakmu yang tunggal dan kau kasihi jadi korban bakaran, ayat 3-nya tanpa basa-basi apapun, tanpa negosiasi apapun, nggak ada satupun ayat di pasal ini menjelaskan tentang Abraham bilang kata tapi, karena, atau kenapa Tuhan gitu, nggak ada satupun. Tapi di ayat 3-nya langsung, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Jadi dia udah dengar, langsung dilakuin sama dia, tanpa nanya, tanpa basa-basi. Kadang kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, bahkan di rumah apalagi, kita kebanyakan lebih cepat buat ngomong dibanding buat denger. Contoh, waktu mama kita misalnya nyuruh kita doing something di rumah gitu. Kayak akhir-akhir ini gue di rumah lagi sering banget disuruh mama gue nyapu gitu, nyapu ngepel gitu. Padahal dalam posisi gue pun juga lagi kerja gitu kan, kerja di rumah, work from home. Cuma mungkin dia menganggapnya ini work from home bisa lah gitu sambil nyapu ngepel gitu kan. Oke. Sebenarnya gue gak tahu seberapa banyak dari kalian yang mungkin akhir-akhir ini lagi di rumah aja, jadi sering banyak bantuin mama ngapain, disuruh nyuci piring mungkin, nyapu ngepel, atau tiba-tiba disuruh nyuci baju, atau tiba-tiba disuruh buang sampah, atau disuruh ngangkat galon, bahkan ganti air tiap hari gitu kan, dan segala macamnya. Tapi kebanyakan kita respon kita sebagai anak Tuhan, kadang kita mulutnya lebih cepat dibanding kupingnya gitu. Mama baru bilang,
Misalnya dia manggil gue biasanya gini nih, Jo, tolong buang ini. Baru dia ngomong tolong buang ini, tolong buang sampah misalnya. Biasanya mulut kita lebih cepet. Si Mami kayak nggak bisa buang sendiri. Nah, dilakuin, tapi mulutnya lebih duluan gitu. Apalagi misalnya banyak lah, suruh misalnya minta tolong nyapu. Ini kan tugasnya Mami. Nah, tuh, repot ya tuh. Padahal definisi taat adalah mendengar dan melakukan. Nggak pakai bicara, teman-teman. Ketaatan itu yang kayak Abraham lakuin ini. Dia dengar apa dari Tuhan, dilakuin. Sama kayak hal-hal kecil kita di rumah gitu. Entah sama mama kita, papa kita, sama guru mungkin secara online, di Zoom maupun di Google Meet gitu. Kadang kita kebanyakan ngomongnya dulu dibanding melakukannya. Padahal definisi taat adalah no bicara. Bila kita cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Di sini gue tulis, manusia tuh punya banyak alasan untuk nolak sesuatu biar kita taat gitu. Kayak tadi, cuma disuruh buang sampah, alasannya masih banyak. Ngantuk lah, apalah, mager lah, ini tugasnya mama lah, kenapa harus aku lah. Kayak manusia punya banyak banget alasan buat nolak. Tapi padahal Tuhan bilang, kalau mau taat, ya udah lo denger dan lakuin gitu. Sama halnya dengan firman Tuhan. Tuhan bilang apa dalam firman Tuhan di Alkitab, yang kita dengar maupun kita baca, harusnya kita lakuin, bukan di debat gitu. Gue mau kesaksian sedikit, teman-teman. Ini ya real terjadi gitu ya. Ini kontradiktif dengan arti ketaatan. Yang gue mau saksikan ini adalah hasil atau akibat karena gue nggak taat gitu. Karena mulut gue lebih cepat dibanding kuping gue. Gue nggak mendengar dan melakukan, tapi gue berbicara, udah nggak didengerin, nggak melakukan, ngomong doang lagi, berbicara doang. Jadi ceritanya gini, teman-teman. Dulu waktu gue masih kuliah, ya mungkin kejadiannya sekitar 3 tahunan yang lalu gitu ya. 3 tahun lalu, kalau teman-teman perhatiin di belakang sana itu ada sebuah TV yang TV-nya gue tempel foto gitu di sana. Karena TV itu rusak, teman-teman. Nah, kenapa TV itu bisa rusak? Nah, ini ceritanya gitu. Jadi ceritanya gini, dulu ya kurang lebih 3 tahun yang lalu, tapi gue punya ada satu adik kecil namanya Joviano. Dia masih kecil 3 tahun lalu ya, mungkin kelas 1 SD gitu ya. Posisinya gue tuh lagi kuliah gitu, sambil kerja freelance. Nah, seringlah beberapa kali gue pulang kuliah tuh udah dalam keadaan lelah, capek gitu ya, karena belum tidur, atau mungkin karena lagi tugasnya banyak dan segala macamnya gitu kan ya. Sampai akhirnya gue pulang ke rumah. Waktu gue pulang ke rumah dalam keadaan lelah itu, tiba-tiba mama gue tiba-tiba bilang, Jo, tolong dong jagain Jovi gitu. Dia ngomongnya halus, pelan-pelan banget. Mama gue cuma bilang gitu dong, Jo, tolong dong jagain Jovi. Tapi entah kenapa saat itu, gue gak bisa bilang karena mungkin itu lelah atau gimana, tapi saat itu mulut gue jadi lebih cepet. Gue langsung bilang, langsung gue bantah gitu, kayak apaan sih, kayak gak tau orang lagi capek ya. Itu habis pulang kuliah, tahu. Kenapa gak mami aja yang jagain Jovi? Kan biasanya mami yang jagain Jovi. Atau kalau aku udah kayak biasa, aku juga lagi kuliah, mami jagain Jovi gitu. Dan gue gak jagain Jovi akhirnya. Akhirnya gue masuk kamar dalam keadaan kesel. Padahal gue gak jagain adik gue juga gitu ya. Terus mungkin mama gue juga kesel, dia naik ke kamarnya dia. Terus entah kenapa, padahal udah gak berantem, gak apa gitu ya, tapi gue jadi kesel banget. Waktu gue kesel, nih kesalahan teman-teman jangan ikutin. Dan kalau ada teman-teman yang mungkin lagi dalam keadaan kayak gue gitu ya, gue dulu kalau lagi kesel, gue suka banget yang namanya mukul tangan sendiri. Itu wah, berdoa sungguh-sungguh deh biar itu gak terjadi lagi gitu ya, karena sakit sekali. Gitu, tangannya sakit banget, teman-teman. Jadi dulu gue sering banget mukul-mukul. Puji Tuhan sekarang udah enggak. Hari itu gitu ya, entah kenapa gitu ya, kayak pikiran gue jadi kacau gitu ya. Padahal cuma disuruh jagain adek doang, bener-bener cuma disuruh jagain adek gitu, bukan disuruh kerja rodi atau gimana, enggak gitu. Gue kesel, gue balik ke kamar, gue pukul-pukul tangan gue ke tembok. Awalnya ke kasur, karena takut sakit ya kan. Walaupun kesel tapi takut sakit juga. Awalnya ke kasur, pukul-pukul kasur, terus kayaknya kurang greget gitu. Aku pukul-pukul tembok yang ada di sana, teman-teman, yang deket TV itu kan ada temboknya tuh. Aku pukul-pukul tembok itu, pukul sampai entah kenapa tangan ini tiba-tiba pindah, dar. TV tersebut tertonjok, teman-teman. Nggak pecah, kacanya nggak pecah, tapi waktu aku tonjok tiba-tiba udah nggak bisa nyala lagi TV-nya. Aku coba nyalain TV-nya, tiba-tiba jadi kayak retak-retak gitu di dalamnya, dan udah gak bisa nyala sama sekali. Akhirnya, bukannya aku menyelesaikan masalah, aku menambah masalah baru, hanya karena ketidaktaatan aku gitu. Hanya karena
mulutku lebih cepat dibanding kuping aku gitu. Seberapa banyak dari kita yang sering kayak gitu, disuruh mama sesuatu atau disuruh papa sesuatu, karena mulut kita lebih cepat malah nambah masalah. Gue pun nambah masalah, TV-nya hancur, akhirnya gue mesti ngaku, gue manggilnya mami nih, sorry nih TV-nya rusak gitu karena aku tonjok. Bayangin teman-teman, gara-gara aku ngaku itu, aku didiemin sama mamaku 3 hari. Bener-bener didiemin yang bener-bener gak disapa. Aku pulang dia bodo amat, aku pergi dia bodo amat, dia gak sautin aku sama sekali. Dan itu rasanya aduh, udah kayak gak punya ibu gitu. Terus sedih banget gitu. Terus ada sampai momen dimana dia nulis surat dan itu taruh di lemari aku. Di surat itu dia bilang, kok lu jadi anak kayak gini sih gitu, cuma disuruh jagain adek doang, tapi lu malah apa yang rusak TV gitu. Kayak harusnya nggak kayak gini gitu, harusnya lu ngebantu keluarga dan segala macamnya panjang gitu ya. Sampai akhirnya aku kayak, aduh Tuhan, kenapa nggak cukup gue denger dan ngelakuin gitu kan. Sampai akhirnya aku minta maaf, menunjukkan aku mau taat. Akhirnya aku mau taat sama mami aku. Akhirnya aku berusaha buat datang ke mami aku dalam posisi dicuekin gitu ya. Aku langsung lari ke kamarnya dia, aku langsung peluk kakinya mami. Mungkin bagi kalian lucu ya, tapi bagi gue saat itu, sebagai anak pertama dan anak laki-laki yang badannya segede gini gitu, gue nangis pegang kaki mama gue tuh gengsinya luar biasa pasti. Apalagi anak laki-laki nih. Bener gak anak laki-laki? Seberapa gengsinya kita minta maaf sama orang tua kita. Ini gue gak cuma ngomong minta maaf, tapi gue peluk kaki mama gue. Gue peluk kaki mama gue erat-erat gitu ya. Terus gue nangis, gue bilang, nih sorry banget, aku minta maaf banget gitu, aku gak sengaja, aku gak akan ulangin itu lagi gitu. Aku mau belajar taat sama mami gitu. Kalau mami ngomong apa, aku mau berusaha lakuin gitu. Aku lama banget tuh, mami aku masih cuekin aku gitu, mungkin masih kesel. Aku masih peluk kakinya mami gitu kan, sampai akhirnya luluh juga. Akhirnya diajak ngomong, waktu diajak ngomong aku tenangnya luar biasa. Nah sejak hari itu sampai hari ini aku berusaha buat taat, buat denger dan lakuin apa yang mami aku minta tolong gitu. Entah nyapu, ngepel, buang sampah, apapun itu. Hal-hal simple, jagain adik, ngajarin Jovi dan segala macamnya. Emang gak enak teman-teman. Kadang ada beberapa hal yang bikin kita gak nyaman gitu. Kita lagi pengennya ini, tapi disuruhnya ini gitu kan. Tapi itulah ketaatan. Ketaatan tuh bicara tentang mendengar dan melakukan. Karena waktu kita taat, mungkin orang tua kita jadi diberkati lewat ketaatan kita. Waktu kita taat, mungkin guru kita juga diberkati lewat ketaatan kita. Dan terlebih lagi, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan gitu. Kayak Abraham, waktu Abraham taat, akhirnya yang dipermuliakan namanya Tuhan gitu. Sekalipun juga Abraham akhirnya dinobatkan gitu sebenarnya sebagai bapak orang beriman, tapi nama Tuhan akhirnya dipermuliakan gitu. So makanya teman-teman, ini satu poin nih tentang ketaatan itu adalah mendengar dan melakukan. Yang poin kedua tentang ketaatan itu adalah berkorban. Nggak bisa dipungkiri teman-teman, yang namanya taat perlu yang namanya pengorbanan. Abraham, dia mengorbankan Ishak. Terlebih lagi dia mengorbankan perasaannya. Kenapa aku bilang ngorbanin perasaan? Dia tuh mengasihi banget Ishak gitu, tapi dia korbanin perasaannya. Seberapa banyak dari kita, buat kita taat tuh kita juga harus kayak gitu. Kita harus korbanin apa yang kita suka. Kadang apa yang kita suka tuh diambil, diganggu. Kadang apa yang kita punya diambil. Kadang apa yang kita nyaman diganggu. Kita lagi nyaman-nyamannya tiduran di kasur sambil main Mobile Legend. Tiba-tiba mama suruh nyapu. Kenyamanan kita diganggu. Kesukaan kita diganggu. Tapi waktu kita mau mendengar dan melakukan, itu bukti ketaatan kita. Abraham bukan pakai mulut, tapi pakai tindakan, teman-teman. Tentunya yang benar tindakannya, jangan kayak gue tadi. Itulah ketaatan. Perasaan kita mungkin harus dikorbanin, waktu kita, kesenangan kita mungkin dikorbanin. Tapi bukan berarti kok hidup ikut Tuhan kok kayaknya susah banget ya, suram banget. Enggak teman-teman. Tapi itulah namanya kita lagi diuji gitu. Kita lagi diproses supaya kita jadi anak Tuhan yang taat sungguh-sungguh. Karena apa yang kita korbankan itu adalah bukti ketaatan kita sama Tuhan. So teman-teman yang selama lo lagi sekolah di rumah aja nih ya, atau lagi kerja di rumah aja, yuk tunjukkan kalau kita tuh memang anak Tuhan yang taat gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita anak Tuhan yang taat. Tercermin dari gimana cara kita merespon orang tua kita. Taatkah kita sama mereka gitu. Poin terakhir tentang ketaatan adalah ketaatan juga berbicara tentang percaya teman-teman, tentang iman gitu. Jadi pertama tentang mendengar dan melakukan, kedua tentang pengorbanan, yang terakhir adalah tentang percaya. Kok agak-agak gak nyambung ya, taat tiba-tiba percaya. Gue ambil ayatnya dari ayat yang ini teman-teman. Di ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya. Ini jadi Abraham udah mau naik nih ke gunung, mau bawa Ishak, kan dia bawa bujangnya tuh ya. Abraham bilang ini ke bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, setelah itu kami kembali kepadamu. Ada kata yang unik
Ada satu kata yang unik, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Di sini ada kata kami kembali kepadamu. Kalau mungkin, semoga teman-teman sadar ya. Ini gua kalau nggak sadar, gua coba sadarin dikit ya gitu. Ini unik banget menurut gua ayat ini. Kenapa? Karena gini, Abraham dari awal udah tahu kalau Ishak tuh bakal dipersembahin. Yang dimana pasti waktu Abraham persembahin Ishak, waktu dia pulang, Ishaknya udah pasti nggak ada. Karena udah jadi korban syukur gitu, udah jadi korban bakaran. Pasti Ishaknya Abrahamnya turun sendiri gitu kan dari gunung itu. Tapi di ayat ini Abraham bilang ke bujangnya, lu tunggu di sini, gua sama nih anak mau pergi sembahyang dulu, mau kasih korban dulu buat Tuhan. Nanti kalau udah, gua sama anak ini akan kembali. Kenapa gua bilang gua sama anak ini? Karena ayat itu bilang kami akan kembali. Kalau kami kan berarti 2 orang dong, bener ya? Berarti si Abraham sama Ishaknya gitu. Abraham bilang dengan yakin, bilang kami akan kembali gitu. Kadang teman-teman buat belajar taat emang susah. Apalagi waktu kenyamanan kita diganggu, waktu apa yang kita suka diganggu, kesannya kayak, kok Tuhan udah gak sayang sama gue ya? Ini orang tua gue kayaknya udah gak sayang sama gue deh. Ini orang tua gue kayaknya nganggap gue pembantu deh gitu. Tapi tahu kamu teman-teman, seberapa percaya kalau kita ngakuin ketaatan, Tuhan perhitungkan itu semua. Apa yang kita lakukan untuk taat, usaha yang kita lakukan buat taat itu nggak pernah sia-sia. Itu pasti Tuhan perhitungkan. Tuhan udah rencanain hal yang spesial, yang terbaik kalau kita taat. Simple. Kalau Abraham nggak taat, misalnya dia nggak mau persembahan Ishak, mungkin nggak ada tuh cerita ini. Mungkin juga nggak bakal ada ayat dimana bilang Allah menyediakan. Abraham juga nggak akan ngelihat kebaikan Tuhan dimana akhirnya Tuhan berhentiin Abraham buat bunuh Ishak dan Tuhan sediain kambing domba buat Abraham dan Ishak mempersembahkan korban syukur. Itu nggak akan terjadi. Sama lah dengan kita, susah taat, susah memang. Gue nggak bilang gampang kok buat taat. Tapi waktu kita taat, seberapa percaya kita kalau sebenarnya ada yang terbaik yang mau Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Gue nggak ngomong masalah berkat materi atau kehidupan kita kayaknya jadi makmur. Enggak, gue nggak ngomong itu. Tapi mungkin ada janji-janji Tuhan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan, ada hal-hal yang mungkin nggak masuk di pikiran kita yang akan terjadi kalau aja kita taat gitu. Kita percaya nggak sama hal itu gitu. Kadang kita udah ketutup sama perasaannya itu. Karena kita mengorbankan sesuatu, kita jika ketutup perasaan percayanya, kita langsung mikir Tuhan kayaknya nggak sayang. Padahal mungkin Tuhan udah persiapkan terbaik gitu. Sesimpel nih TV ini. Kalau aja hari itu gue taat, gue nggak nonjok TV, gue jagain adik gue, mungkin sebenarnya udah ada rancangan Tuhan di mana malamnya mungkin gue akan diajak mama gue makan-makan gitu ya. Tapi karena mulut ini dan karena ketidaktaatan, akhirnya TV hancur, aku didiemin 3 hari gitu kan ya, nggak dianggap anak kayaknya gitu kan. Terus akhirnya jadi harus do effort lebih, aku harus minta maaf sampai meluk kaki mama gitu. Akhirnya ada hal-hal yang sama lagi perlu dikorbanin lagi gitu untuk taat. Kayak aku korbanin kegengsian aku gitu sebagai anak laki-laki buat minta maaf, buat belajar taat, buat belajar denger. Jadi itu 3 poin teman-teman yang kita bisa ambil dari ceritanya Abraham dan untuk waktu persembahan Ishak. Taat itu bicara tentang mendengar dan melakukan. Gak pakai bicara teman-teman. Susah banget. Ini mulut emang rasanya sukanya ngedumel aja. Sebenarnya dari kita yang sering kok ngedumelnya nggak depan orangnya, tapi waktu orangnya udah pergi atau udah kemana, kita ngedumel dalam hati atau kecil-kecil dalam mulut gitu ya. Kadang mama kita suruh, Jo tolong nyapu gitu ya. Kita jawabnya iya gitu. Tapi waktu mama kita udah naik gitu ya, kita langsung, nih mak gue kenapa kayak gini kok nyuruh mulu kayak gini bla bla, ngomongnya kecil-kecil gitu, nggak berani. Sebenarnya dari kita kayak gitu. Padahal Tuhan bilang kalau untuk mau belajar taat, yuk belajar buat kita dengar, melakukan. Hendaklah kamu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berbicara, untuk berkata-kata. Manusia punya banyak alasan buat nolak, buat nggak taat. Tapi yang mau Tuhan mau bukan alasannya. Yang Tuhan mau adalah kita mendengar dan melakukan. Yang kedua adalah ketaatan butuh pengorbanan. Mungkin ada hal-hal yang kita suka diambil, ada hal-hal yang kita lagi nyaman diganggu, ada hal-hal yang kita punya diambil. Tapi apapun itu, pengorbanan itu adalah bukti ketaatan kita sama Tuhan. Yang terakhir, ketaatan juga bicara tentang seberapa percaya kita waktu kita ngelakuin ketaatan itu. Kalau sebenarnya Tuhan udah persiapan terbaik gitu. Gak pernah ada maksud jahat, gak pernah ada hal-hal buruk. Walaupun mungkin yang kita lewati proses yang gak enak gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan lagi persiapan kita yang terbaik. Sama kayak Abraham, dia beriman, kami akan kembali gitu. Seberapa baik dari kita waktu kita ngelakuin ketaatan,
Kita percaya kalau ini yang terbaik buat kita. Mama kita mungkin nyuruh kita terus bukan karena kita kayak pembantu, bukan. Tapi mungkin emang Tuhan lagi proses kita biar kita jadi mungkin anak yang lebih mandiri gitu. Bisa diandelin nanti waktu gede gitu kan. Mungkin semua itu ada tujuannya teman-teman, kalau aja kita taat. Jadi itu aja 3 poin yang gue mau bagiin hari ini. Semoga teman-teman gak cuma ngerti gitu ya, tapi kita sama-sama lakuin. Gue tahu susah teman-teman, gue pun juga masih belajar gitu ya. Tapi yuk kita sama-sama berusaha gitu. Balik lagi gue bilang susah. Tapi susah bukan berarti nggak bisa. Matematika susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Mungkin butuh cara lain, mungkin butuh waktu lebih lama, tapi intinya bisa. Dan ingat, nggak ada yang instan. Gue yakin banget buat belajar taat tuh nggak ada yang cepet. Mungkin lo denger sharing gue hari ini untuk taat, nggak tiba-tiba nanti setelah lo denger sharing tiba-tiba lo taat, nggak juga kayaknya. Tapi biarlah apa yang kita denger hari ini itu terpatri dalam hati dan pikiran kita. Jadi waktu kita waktu kita baru mau nggak taat gitu ya, kita mulai inget-inget lagi hari ini, oh ya gue harus taat. Pelan-pelan, nggak ada yang langsung instan berubah. Mie instan aja, yang katanya instan, dia butuh 3 menit buat dimasak gitu. Itu ya teman-teman, semoga teman-teman diberkati. Dan sebelum gue akhiri ini, kita sama-sama, gue mau berdoa nih. Gue mau ajak lo berdoa semuanya. Mari duduk gitu ya, sikap yang terbaik. Kita mau berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau kami sama-sama boleh dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah berbicara kepada setiap kami. Kau boleh berbicara ya Tuhan, menegur, menguatkan kami ya Tuhan, mengingatkan kami lagi ya Tuhan, untuk kami boleh belajar taat ya Tuhan. Kami tahu susah, banyak dari kami sulit banget ya Tuhan, mungkin banyak kami gagal ya Tuhan, tapi kami mau terus coba lagi ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, bila kami juga boleh taat ya Tuhan, seperti Bapak Abraham ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami mau mendengar dan melakukan ya Tuhan apa yang jadi perintah-Mu. Kami tahu sulit Tuhan buat berkorban, tapi kami berusaha ya Tuhan untuk mengorbankan mungkin apa yang kami suka, apa yang kami punya ya Tuhan, untuk kami mau taat sama Tuhan. Terlebih kami mau percaya ya Tuhan, kalau ada rancangan Tuhan yang terbaik ya Tuhan, kalau saja kami taat ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan buat setiap teman-teman hamba-Mu ya Tuhan, yang mendengar online service ini ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, waktu kami lagi di rumah aja ya Tuhan, waktu kami berinteraksi dengan orang tua kami, bila kami boleh juga jadi berkat buat keluarga kami, lewat ketaatan kami ya Tuhan, lewat sikap kami, bila nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan, berkati setiap keluarga yang ada, berkati setiap teman-teman hamba ya Tuhan, bila semua itu kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, kalau mungkin kami masih banyak nggak taatnya, kami masih banyak ngedumelnya ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami juga mungkin masih banyak melanggar apa yang Tuhan larang ya Tuhan. Tuhan ampuni kami. Proses kami lebih lagi ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Kami mau berusaha ya Tuhan. Bila usaha kami ya Tuhan, apa yang kami lakukan ya Tuhan, boleh Tuhan perhitungkan ya Tuhan. Bukan buat dapetin sesuatu atau apapun itu Tuhan, tapi bila apapun yang kami lakukan, usaha yang kami lakukan ya Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, boleh jadi berkat buat orang banyak di keluarga kami, di sekolah kami, maupun buat kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Bila firman ini ya Tuhan gak cuma kami dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam kasih-Mu. Di dalam Tuhan Kristus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati ya teman-teman semua. Shalom.